Banyak orang menganggap bahwa usia 20-an tahun itu adalah masa yang amat penting untuk menentukan arah hidup dan karir. Tak jarang, pada masa ini, seseorang dihadapkan pada rasa kecewa pada diri sendiri karena target-target yang tak terpenuhi, baik di ranah pendidikan, pekerjaan, maupun percintaan. Ya, sebagian menyebut ini sebagai quarter life crisis, di mana seseorang mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan untuk menentukan arah hidup. Perasaan bersalah dan kecewaan yang berkecamuk bukan berarti menandakan tidak adanya harapan. Semua bisa diperbaiki. Penasaran bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Hai, aku Indah. Di video ini aku akan membahas buku You Do You karya Felix Sandro Ruby. Namun sebelumnya aku mau ingetin, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Dukungan kalian ngebantu banget buat aku terus mengembangkan konten menarik lainnya. Oke, thank you. Quarter life crisis itu wajar kok. Karena secara psikologi, usia 20-an merupakan usia yang sudah dianggap dewasa, baik untuk mengambil keputusan maupun perencanaan. Namun jangan khawatir dulu. Untuk menghadapi quarter life crisis, Felix Sandro Ruby telah memberikan pemahaman tentang apa saja yang perlu dilakukan di usia 20-an. Nah, di sini aku akan merangkumnya menjadi 5 strategi, yaitu 1. Bertemu dengan diri sendiri. Kenal diri atau self-awareness menjadi sangat penting di generasi yang melek media sosial seperti sekarang ini, karena riskan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Self-awareness merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang dalam memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Beberapa riset membuktikan bahwa orang-orang dengan self-awareness yang baik cenderung lebih percaya diri dan kreatif. Jika Anda mengenal diri dengan baik, maka Anda akan membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup, mempunyai hubungan yang lebih kuat, serta lebih efektif dalam berkomunikasi. Selain itu, self-awareness juga bisa membawa Anda mendapatkan lebih banyak promosi dalam pekerjaan, menjadi pemimpin yang lebih kuat, dengan tim yang lebih bahagia, dan perusahaan yang lebih profitable. Mengenali diri dapat dilakukan dengan cara menjenguk diri sendiri dan jujur mengakui kekurangan serta kekuatan Anda. Merenungkan apa potensi Anda, bidang apa yang Anda minati, bahkan secara sadar memetakan bagaimana langkah Anda menuju tujuan hidup. Ingat, Anda perlu hati-hati karena apa yang Anda putuskan dan apa yang Anda lakukan saat ini menentukan akan menjadi apa Anda nantinya. 2. Bertemu dengan Ikigai. Ikigai buat orang Jepang merupakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam keseharian yang dalam jangka panjang akan membuat hidup lebih bermakna. Untuk bertemu dengan Ikigai, sebaiknya Anda tidak fokus mengembangkan kekurangan Anda, namun fokuslah untuk mengembangkan apa yang Anda nikmati dan cintai. Karena disinilah potensi pertumbuhan yang paling besar. Aktivitas yang Anda senangi perlu diproses, diasah, dan ditajamkan dengan waktu dan usaha, agar menjadi skill yang berharga, dan agar Anda menemukan makna dalam keseharian Anda. Pada akhirnya, itu semua akan membawa Anda ke kualitas hidup yang Anda impikan. 3. Designing your life. Usia 20-an adalah kunci atau bibit kualitas hidup Anda di masa mendatang. Di masa ini, saatnya Anda bereksperimen dan menemukan karir yang cocok untuk Anda. Apakah itu seorang profesional, wira swasta, penerus usaha, atau akademisi. Pada intinya, usia 20-an adalah waktu yang tepat untuk Anda berinvestasi dalam diri sendiri dengan mencoba banyak hal, membangun pengetahuan, membentuk jaringan atau network dengan orang-orang yang potensial,
memperluas ide, bangun kebiasaan baik, merintis usaha sampingan, atau bisnis. Mulai sekarang, kumpulkanlah skill yang bernilai tinggi. Jangan kaget jika banyak kesulitan hadir di usia 20-an. Karena semua itu datang untuk membentuk kualitas Anda. Untuk mempersiapkan Anda supaya lebih layak bersanding dengan orang-orang terbaik. 4. Building your net worth. Net worth atau nilai aset tidak semata-mata dalam satuan rupiah. Jika Anda memegang teguh bahwa satu-satunya aset adalah hanya uang, maka lama-kelamaan itu akan membuat Anda stres. Seperti meminum air di lautan, semakin diteguk, semakin haus. Itu tidak ada habisnya. Tidak dipungkiri bahwa uang itu penting. Namun, uang adalah hasil dari 3 net worth yang lain yang perlu Anda bangun bersamaan, yakni kesehatan, skill, dan influence. Tanpa kesehatan mental dan fisik, Anda tidak dapat berkarya. Tanpa skill yang memadai, pikiran dan tubuh Anda tidak ada nilai tambahnya. Dan tanpa influence, hasil dan nilai diri Anda hanya akan stuck di situ-situ aja. Membangun 3 pilar net worth dapat membuka jalan Anda menuju uang. Cara mengasah skill dapat dilakukan dengan terus belajar, mereview, dan mengembangkan ilmu. Sedangkan influence dapat dibangun dengan membentuk personal branding atau membangun reputasi baik seumur hidup. 5. Principles. Ketika Anda bertemu dengan kegagalan, cobalah dengan growth mindset yang menganggap bahwa gagal adalah bagian dari pembelajaran. Sukses adalah tentang berproses perlahan untuk menjadi lebih baik dan lebih cerdas. Intelijensi adalah sesuatu yang tidak datang tiba-tiba. Intelijensi bisa dilatih seperti otot yang jika dilatih semakin kuat. Dengan growth mindset, Anda tidak mudah takut dengan tantangan. Justru, Anda akan menyambut tantangan dengan antusias dan rela mengeluarkan usaha lebih untuk mencapai segala sesuatu. Bertumbuh bukan berarti selalu berhasil. Bertumbuh bukan berarti menjauhi kegagalan. Bertumbuh adalah belajar dari semua situasi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Bye-bye.